bahwa sebenarnya dunia ini diatur oleh secret society. Di MBO ini saya memberikan eh, konsep bagaimana konspirasi itu secara global dilakukan. Dari konsep itu kan kita bagi dua. Anda mau bicara bisnisnya secret societies atau bicara esoteriknya. Esoteriknya itu ya istilahnya kebatiniahannya. Jadi itu mereka enggak urusan uang, tapi udah urusan lebih dari itu. Kalau para konspirator itu motifnya kan money and power. Kalau dari sisi esoteriknya itu lebih ke soul, ke jiwanya yang istilahnya dijual. Yang kita ketahui saja referan ini ya, ini tidak sampai 25% Apanya? dari semua pengetahuan tentang secret societies. Semuanya masih hidden banyak kan? Oh, lebih parah itu. Dan sampai sekarang menurut Mas Jagat, pemerintahan kita masih di bawah pemerintahan bayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali ke Cerita Untung ya. Topik pembahasan kita makin menarik dan juga makin terbuka banyak rahasia belakangan ini ya. Sejak kejadian 7 Oktober dari Palestina, banyak kemudian masyarakat dunia yang mencari tahu siapa sebenarnya kelompok-kelompok yang mengatur belakangan ini. Kalau perpolitikan dunia perang itu isinya dengan Trump atau Netanyahu, tapi ternyata mereka hanyalah pion. Dan ketika dikulak-kulik makin terbuka. Yang dulu kita anggap sebagai teori konspirasi, cocokologi segala macam, sekarang sudah mulai terlihat bahwa itu benar-benar ada yang namanya secret society. Ya, bersama kita sudah ada seorang penulis yang juga mengamati ya apa yang terjadi secret society ini, yaitu Mas Jagat Purbawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Jagat? Sebenarnya bukan nama asli nih sebenarnya teman-teman ya. Iya. Ini nama samaran ya. Karena beliau ini kayak ngeri-ngeri sedap juga nih ngebahasnya. Oke, ini kenapa banyak buku-buku di sini? Ini adalah tulisan-tulisan dari Mas Jagat ini yang udah dikeluarkan. Bahkan ini ada yang versi Malaysia ya? Iya, versi. Udah dicetak ulang versi Malaysia. Ini buku-bukunya ini sepertinya memang bikin kepo ya, dan ini semua saling terkait. Nah, bahkan juga bawa referensi buku-buku dari luar juga ini, simbol. Ini menarik nih, kayak suatu saat kita akan bahas simbol-simbol ini ya. Kemudian di Unseen Hand juga ini, tangan yang tidak terlihat nih kayak begini maksudnya nih, pemerintah bayangan. Nah, kalau ini Freemasonry yang ada di Indonesia. Terjemahan ya. Habis belum lama kemarin kita bahas bahwa ternyata beberapa pahlawan kita dalam proses menuju kemerdekaan adalah anggota Freemason. Ya, sebuah fakta yang kita akhirnya nggak bisa pungkiri ya. Memang begitu kejadiannya ya, qadarullah terjadi. Nah, sekarang kita mulai dari mana nih, Mas Jagat? Apa emang benar ada secret society ini? Ya pasti ya. Pasti ya. Pasti. Cuma kan kadang kita malas baca aja. Terus, apa ya, udah lelah dengan kondisi ekonomi keseharian, apalagi medsos gila-gilaan kan. Ini dari tahun berapa Mas ngumpulin data begini? Kalau dulu waktu masih sempat kuliah itu suka mainan internet. Itu karena suka baca, ya udah kita cari data di internet. Terus di 2012 itu saya mendapatkan ide dari ini di Unseen Hand ini. Ini dari saya dulu di informasikan dari ini ex dubes itu. Udah situ udah wafat dia. Saya baca ini full itu. Dari situlah terbuka ada gambaran tentang sebenarnya konspirasi itu apa, konspirator itu siapa, terus motifnya bagaimana, apa yang mereka lakukan. Jadi lahirlah buku yang ini. Bukunya tahun berapa tuh? 2012
13 kalau nggak 2012 itu. 2012-13. Nah, secara kesimpulan sebenarnya semua perpolitikan dunia memang berarti ada yang mengatur. Ada tangan lebih besar lebih mengatur lagi atau gimana? Iya, jadi istilahnya there's nothing coincident in politics kalau nggak salah. Nggak ada hal yang eh, kebetulan dalam politik. Saya lupa itu ngutip siapa saya. Hah, Itu. Tapi ya nggak semua, nggak semua. kan itu hal-hal besar yang Heeh, diatur, heeh. hal-hal teknis itu kan mengikuti. Ya. Jadi kalau kita berbicara sebentar-sebentar konspirasi kan aneh. Heeh. Tetapi konsep secara umum mendasar Mm, itu seperti ini. Perkembangannya itu kan jadi input. mm, Tapi kalau kita fokusnya ke teknis, mm, ya kita nggak dapat poinnya. mm, mm, Hari ini terjadi ini. Wah, konspirasi nih. mm. Semua disambungin ke sana Nah, ntar. itu kan jadi paranoid. Iya. Jadi kayak repot kayak gitu. Heeh. Makanya orang menganggap kayak tidak punya kerjaan aja bahas konspirasi. Mm, mm, Padahal mm, enggak gitu. mm. Apa iya semua harus dengan sudut pandang konspirasi Ya. kan gitu. Tapi kalau perpolitikan itu memang ada agenda secret Ada society-nya, elitnya misalnya bahwa pemerintahan ini ada memang ada ada benar. itu itu kan banyak kita amati di Amerika sendiri ya. Dari hampir semua Mr. Presidentsnya itu kan anggota dari kemasonan gitu, Freemasonry. Semua presidennya. Enggak ada yang enggak, Heeh. cuma ada yang disikat juga kayak Kennedy, Kennedy ya. Lincoln. Heeh. Itu karena mereka mau melakukan satu hal besar yang itu Hmm. jadi, karena itu tempat bisnisnya orang-orang secret societies dalam bidang perbankan dan penguasaan ekonomi Jadi kalau gitu. macam-macam dengan itu di eliminate. Ya enggak dieliminasi tapi dihilangkan. Nah, sama aja. Sama aja. Ya Kita gitu. mulai dari NWO deh kalau gitu. Iya. Ini kan yang ini besarnya nih, ya Iya. kan? NWO ini adalah sebuah konsep atau memang ide aja gitu untuk bisa nguasain dunia. Kan waktu itu di zaman apa ini keluar mereka kan belum berkuasa nih, belum mengatur pemerintahan. Itu prosesnya eh, berabad-abad. Jadi tidak terjadi dalam 1-2 hari. Hmm. Artinya memang istilahnya William T. Steele itu kan ancient secret plan, Hmm. rencana lawas yang istilahnya luar biasa ya. Nah itu di NBO ini saya memberikan eh, konsep bagaimana konspirasi itu secara global Heeh. dilakukan. Hmm. Terus eh, definisi motivasi konspirator itu ada di bagian mana dari secret societies. Hmm. Nah, dan step-stepnya. Jadi nanti dari konsep itu kan kita bagi dua. Anda mau bicara bisnisnya secret societies Hmm. atau bicara esoteriknya. Esoteriknya itu ya istilahnya kebatiniahannya. Hmm. Jadi itu mereka enggak urusan uang, tapi udah urusan lebih dari itu. Kalau para konspirator itu motifnya kan money and power. Hmm. Kalau dari sisi esoteriknya itu lebih ke soul, ke jiwanya yang Hmm. istilahnya dijual. Nah, terus menyembah siapa? Nah, itu kan harus dirujuk Hmm. pelan-pelan. Heeh. Sisi esoterik ini eh, istilahnya apa ya? Berat untuk dibahas. Kenapa? Karena banyak sekali karena itu bagian dari esoteric knowledge dari orang-orang secret societies. Heeh. Artinya esoterik itu gini, itu hanya diberikan, disampaikan, dilaksanakan yang sudah Jalankan. diinisiasi. Oh. Ya kalau belum ya mungkin istilahnya ya kayak oligarki yang ikut bisnis. Heeh. Tapi sebatas itu, dia enggak masuk ke sampai ranah ritual atau misalnya Jewish ritual Heeh. murder itu Heeh. enggak sampai ke situ. Kayak si kasus Epstein itu kan, Hmm. itu kan sebenarnya ranah esoterik. Cuma dia, sorry ya, dia pion gitu. Bukan konseptornya. Ah, bukan Dia dia, pelaksana.
Dia itu orang TC, Traitor Commission itu. Nggak salah. Itu bukan bukan orang penting, tapi namanya agen di lapangan ya, ya Yang cari ketahuan dia. cari korban kan Heeh, sah-sah saja. heeh, Versi mereka. heeh, Dari kita ya membunuhnya kan udah ilegal kan gitu. heeh. Lah, dia bosnya ada, berarti bosnya ini siapa bosnya dia ini? Kalau bosnya nanti Nggak nongol. ya kalau namanya konspirasi itu ketahuan dia gagal dong. Oh. Dan secret societies itu konsepnya begini. Dia invincible Heeh, dan invisible. Invisible itu tidak terlihat. heeh. Kalau dia tidak terlihat, dia invincible. Dia tidak terkalahkan. Kalau Oh. kedetek ya berarti sial aja kan gitu, harus ganti Heeh. lagi gitu. Dan itu terjadi Oh. terus menerus dalam perjalanan peradaban. Heeh, Nah, dalam sisi esoterisme. heeh. Nah, ini konsep sebenarnya. Jadi konspirator itu siapa saja, kemudian wadahnya itu secret societies, mau yang mana, mau Freemasonry, Perfectibilist, atau Illuminati, atau Rosicrucian, atau yang lainnya. Nah, nanti Perfectibilist atau Illuminati itu karena udah di band di Bavaria itu, Mm-mm, dia nyebar, ada yang jadi Bilderberger, Trilateral Commission, mm-mm, CFR, mm-mm, Council on Foreign Relations itu, mm-mm. eh, apa, banyak ya di situ. Ini nanti larinya ke pelaksana di era modern. Nah, Oh. jadi kalau kita bicara Ini blueprint lah jatuhnya ya. nah blueprint, Blueprintnya itu NWO. Tapi ketika apa namanya melakukan itu atas perintah siapa ya dan nyembahnya apa gitu. Kayaknya sampai kerajaan Inggris saja kalau masuk ke lojinya itu harus kayak hormat apa segala gitu. Kayak ada yang lebih tinggi dari dia gitu. kalau itu pasti. Permasalahannya kan eh, siapa yang disembah itu kita harus merujuk pada beberapa referensi ya. Artinya pemahaman mitologi juga harus bagus. Heeh. Eh, ada yang itu menyembah misalnya Baal Mm-mm. atau menyembah yang lainnya. Itu kan nama dari berbagai penyebutan yang bisa kita gunakan ya. Mm-mm. Cuma kan larinya kan tetap kembali ke iblis. Ya. Nah, sebenarnya di sini. Oh. Cuma dalam pemahaman esoterisme, nama iblis di suatu peradaban itu kan berbeda-beda. Ya. Nah, begitu. Jadi di sini kita kalau mengidentifikasi satu-satu gimana? Kamu ada di peradaban mana? Hmm. Waktu itu, sekarang ini. Jadi kalau mau mengatakan, oh yang disembah Lucifer misalnya. Heeh. Lucifer itu ada periodisasinya. Oh. Jadi enggak bisa Jadi dikatakan. ganti skin aja gitu tergantung zamannya. Nah, itu. Oke. Jadi kita harus memahami mitologi dulu. Oke, oke, oke. Nah, lalu ini kan saya membahas di planning mereka itu di kesehatan, di ekonomi, di revolusi, Mm-mm. kemudian di depopulasi penduduk. Mm-mm. Nah, itu beragam. Depopulasi kedaulatan juga. Nah, pemerintah bayangan ini pada prakteknya. Mm-mm. Jadi konsepnya di NWO, Heeh. prakteknya di shadow government. Heeh. Nah, tadi kan bicara politik itu bisa enggak sih dikatakan well planned? Heeh. Oh iya, bisa. Caranya bagaimana? Disinilah saya memberikan bayangan di gambaran di pemerintah bayangan Berikan dan bayangan ini. nah itu Ini sama ya. pelaksanaannya, Itu eksekutor lapangan lah. eksekutor lapangan. Nah, cuma itu nanti teknisnya itu kan pada suatu pemerintahan. Mm-mm. Makanya disebut pemerintah bayangan atau shadow government itu dari salah satu penulis di Amerika itu mantan CIA juga Heeh. saya ambil judulnya itu. Nah, Big Brother ini kan sebutan dalam 1984 dari George Orwell itu loh. Heeh. Nah, itu sebagai istilahnya kan bung besar istilahnya yang mengawasi itu. Oh. Nah,
Kalau bahasa Indonesia kanda. Nah, di sini pemerintah bayangan ini itu kan dia melakukan kontrol, Mm, termasuk kontrol pikiran. mm, Jadi mind control. ya. Nah, di situ dia menggunakan istilahnya teknis yang itu dulu banyak dilakukan CIA, tapi kan ngambil nyonteknya dari KGB juga. Mm, Itu dari cara mengontrol itu, mengontrol opini publik, perilaku publik, itu kan nanti dari media dan mm, pendidikan, ya. financial ngikuti. Mm, Tapi yang paling utama untuk menciptakan suatu pemerintahan bayangan di suatu negara yang mm. harus disikat itu bukan melalui perang, tapi ke Kenapa? ekonomi. Nah, ekonomi Oh. dulu yang dihajar. Mm, Seperti yang terjadi di Indonesia sekarang kan ekonomi murat-marit. heeh, Sepertinya the devil is today. Jadi mm, setannya itu hari ini. ya. Tapi pura-pura bisu dan tuli apa yang terjadi sebelumnya. Heeh, Nah, ini kan aneh. Kita heeh, bicara akibat, tapi tidak pernah bicara sebab. iya. Nah, shadow government ini bisa dilakukan, bisa dijalankan dengan baik. Syaratnya satu dulu, Apa itu? ekonomi melalui yang kita sebut sebagai bank sentral independen. Bank sentral independen. Independen. Jadi setiap negara harus ada banknya. Tapi bank itu wajib bagi setiap negara. Heeh. Permasalahannya kalau independen, independennya untuk siapa? Independennya untuk negara atau pemerintahan di situ Heeh. atau jaringan global. Jadi ini, nah, Oh. di sini kita Di kita juga ada yang independen itu yang besar. ada, makanya kita cek sebelum 98 ada kata independennya enggak? Cek pakai jadi gitu. Itu Kata-kata independen itu yang dimaksud adalah independen secara pelaksanaan atau memang dia karena kadang-kadang independen pelaksanaan nggak ngomong kalau independen tapi independen. nah Hmm. itu makanya retorika seperti itu kan harus kita cek dalam sejarah global gitu. Coba saya cek lo Ya, Bank Independen Indonesia sebelum tahun 99 coba itu dicek. tahun 99. Jadi bank tersebut bukan menservis negara tersebut tapi independensi Nah, gitu. pertanyaannya kan itu independen untuk siapa? Waduh. Oh, Itu urusan gede itu, bahaya sekali. ya. Lincoln aja disikat, Kennedy disikat. Karena apa? Lincoln itu mau memutuskan Oh. kontrak dari the Federal Reserve Hah? yang itu orang-orangnya kan dari orang-orangnya yang kita kenal aja lah Ya. gitu, ada Rothschild dan sebagainya itu. Dan itu pion karena masih ada Rosal itu pion. pion karena masih ada bankster yang lebih elit lagi. Hmm. Itu dia apa ya? Dia tidak cuma ngatur Rothschild tapi dia aksesnya luar biasa. Kalau kita set tadi tuh banknya besar banget ini. Wah, Kita sebut besar banget. Dan itu terjadi tahun 99 99 kan. ya. Nah, Nah, itu. kalau misalnya pemerintahan kita Hmm. nggak sesuai dengan agenda yang diservis oleh bank tersebut, Nah, disikat. sekarang sampel. Nah, Bank sentral itu ngurus siapa? Moneter atau fiskal? moneter. Moneter. Hmm. Kalau naik turunnya Dolar. dolar Hmm. misal, itu urusannya siapa? Kurang Padahal tahu. dia independen. Oh. Dan di situ peneliti the Federal Reserve, the Bank of England, di Hmm. Iran ada namanya the Bank Ah. of Mali. Ah. Itu mereka terkoordinasi dengan BIS, eh, WIBI, Hmm. sama IMF. Hmm. Itu salah satunya nanti yang membiayai sampai berbagai anu ya, rentenir global. Hmm. Ketika
suatu bank independen itu ada di suatu negara, Mm-mm. itu namanya negara dalam negara. Bank of England Ya, heeh. itu dia yang ngutangi Inggris. The Fed itu yang ngutangi Amerika. Nah, ya kita bisa lihat pasca 99 seperti apa, itu bisa disimpulkan sendiri. Berarti bahwa bank tersebut terkesan lebih kaya dari negaranya. Dia Ya. mengatur segalanya. Nah iya, jadi ibaratnya semua negara ini punya utang, Ya, ya kan? Lah ini kalau ngutang berarti berarti institusi tersebut lebih kaya dari negara-negara di dunia ya, jadi. nah, misal begini, Heeh. ada 10 orang terkaya di Indonesia nih. Ya, Daripada saya memberikan modal saya mm-mm. ke urusan fiskal yang bawah-bawah Heeh, mikro gini, heeh, nagihnya lama, heeh, balik juga nggak tahu kapan. heeh. Gimana kalau kita masukkan yang independen nih, Ya, kipas-kipas uang datang. mm. Di sini kalau jadi oligarki milih yang mana? Mending ngasih ke bawah atau kita tabung saja? Tabung aja dong. Tabung aja dong. Heeh. Nah, di situ ekonomi macet enggak? Iya, berat itu memang. Nah, dari sini makanya saya katakan shadow government itu tidak akan berjalan kalau independensi banknya tidak ada. Dan itu yang terjadi pasca 98. Ah, Pernah enggak dibahas itu? kayaknya orang nggak paham deh. Ya, Jadi jangan sampai paham. ya orang Konspirasi saja mau ya konspirasi makanya. masa paham ya kan Jadi bahaya itu. jadi menurut Mas Purba bahwa pelaksanaan NWO itu bisa berjalan Dengan baik. dengan baik setelah 98, 99. Ya di negara mana kan itu Oh gitu. Oh ini tergantung. kayak di sini misalnya Ya, gitu. ya misalnya Oh, di sini. jadi setiap negara ini prosesnya beda-beda. Oh beda-beda. Tapi polanya sama. Sama. Jadi the Fed, the Bank of England itu kan di Amerika dibuat perang dulu. Lincoln disikat lewat utara dan selatan. Ah, Dia ambruk. Lincoln itu pernah minta bantuan besar. Bos, saya mau dihajar sama bankir global. Minta tolong dong. ah, Itu ratusan kapal perang Rusia ah. itu siap di Amerika. Di situ mundur semua. Gara-gara Bankirnya itu mundur. ah, Sialan nih si Lincoln. Nah, gitu. ah, ah, Akhirnya dibuat perang. ah. Tapi Rusia disikat dulu lewat revolusi Bolshevik. Gitu. Jadi Rusianya nggak bisa support. Ya karena eh, disikat oleh orang-orang Bolshevik itu di mana baik itu Lenin, Stalin dan lain-lainnya. Itu kan dibiayai bankir. Oh, ya ya ya, Misalnya I kita see. Bohir jadi ya. nah, misal kita bicara Karl Marx. Ah, ah. Karl Marx itu kan konon nabinya komunis. Ya, Ya, masalahnya kan satu. Nah, dia dihidupi sama bankir. Bankir London. Itu gimana urusannya? Dan dia pernah main saham. Minta sama Rothschild. Terus gimana? Terus dia bicara kita lawan kapitalis gitu, dengan segala hal tentang eh, kritik terhadap kapitalisme. Komunis Manifesto itu sudah ada beberapa puluh tahun sebelum Karl Marx. Itu yang menggunakan yang menelurkan bukunya itu dari The League of the Just. Ini orang-orang internalnya waktu itu istilahnya ya kayak perfectibilis itu. Orang kita kenalnya Illuminati lah. Nah, dari situ dia udah menghasilkan itu. Karl Marx itu cuma dipinjem dan sosoknya. dia misuh-misuh itu waktu diundang ke Komintern itu. Hah? Sialan, saya tuh diundang kayak orang tolol di podium. Itu marah-marah kayak Engels. Di situ dia tuh duduk sama eh, sekretarisnya Mazzini itu kalau tidak salah. Itu yang dipakai konsepnya oleh Komintern. Dan di situ Komintern itu isinya bankir, orang-orang secret societies, Mason, Illuminati dari semua negara.
digodok di situ untuk percepatan New World. NWO gitu. Jadi kesimpulannya saya nggak langsung bahwa konsep untuk menguasai dunia ini polanya di setiap negara beda-beda. Beda-beda, Polanya beda-beda, culture-nya beda ya, culture-nya beda. caranya beda. Tapi eh, metodenya itu sama-sama menyekek dulu dari perekonomian. Nah, motifnya itu Heeh. global problem, global solution. Masalah global, perang, kelaparan, apa, bencana di mana-mana. Mm. Ini kan masalah global. Ya. Sekarang ini kan masalahnya global, di mana-mana perang. Heeh. Ada enggak sih cara terbaik mengakhiri perang? Kita berikan suatu global peace di situ dengan one world government gimana? Oh, kayaknya menarik nih. Ya udah, enggak ada batasan dong. Itu baru one world government, Heeh. one economic government, Mm. one world religion. Itu yang disampaikan oleh Teximas. Nah, rencananya itu. Dan Jadi ada kalau 3. ya, jadi ibaratnya gini. Ini kayak orang jualan virus, guys. Dia yang produksi dia jualan antivirus. Hmm, Dia produksi dulu virusnya. hmm, Terjadi konflik butuh solusinya New World. ada. NWO. Ya. Itu konsepnya seperti Konsepnya itu. kayak gitu. Prakteknya kadang Indonesia perang sama Malaysia misal. Heeh. Yang biayai misal Singapura atau Australia. Heeh. Jadi kita kan sering konflik sama Malaysia. Heeh. Di situ kita cek apa yang dilakukan Singapura dan Australia. Ngapain kita perang sama Malaysia? Kan lucu. Heeh. Di situ nanti kalau kita cek banyak unsur-unsur yang berakar dari baik itu Singapura ataupun di Australia. Oh. Nah, gitu. Jadi ibaratnya konflik ini dibuat dan didanai ternyata oleh mereka sebagai bohir. Bohir mendanai konflik itu dan juga tokoh-tokohnya diorbitkan. Yang tokoh ini diorbitkan adalah untuk menjadi seolah-olah eh, ini masalahnya, problemnya nanti kita solusikan. Padahal itu satu circle sebenarnya. Satu circle. Satu circle. Waduh, jadi kayak komunis itu adalah sebuah proyek yang mereka terbitkan sendiri dengan biaya mereka. Tidak ada cara efektif menghancurkan suatu kerajaan Heeh. dan negara kecuali lewat komunisme. Sosialisme itu soft way, Heeh. komunisme itu hard way. Heeh. Ada yang lebih halus lagi, Apa? demokrasi. Ah, Itu cara alternatif lain bagaimana memanipulasi pikiran, tindakan publik. Disitulah bagaimana pemikir-pemikir dari secret societies menghasilkan konsep-konsep isem, berbagai isme. Kita mau bicara yang mana? Kan gitu. Jadi ibaratnya siapapun yang menjalankan sistem-sistem tadi itu adalah masuk agenda permainan dari elit. Bisa, Ya kan? bisa maksudnya begini, karena elitnya itu kan banyak. Nah, saya jadi mikir nih, ini elit yang mana kan gitu. Ada yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih tinggi lagi. Jadi itu layer behind the layer. Artinya yang kita ketahui saja, referan ini ya, ini tidak sampai 25% Apanya? dari semua pengetahuan tentang secret societies. Semuanya masih hidden banyak kan? Oh, lebih parah itu. Jadi yang kita ketahui sekarang ini tentang secret societies, bahkan untuk urusan mason saja, kapan berdiri itu kan jadi masalah. Itu masih hidden sampai sekarang. Kalaupun saya tahu saya tidak akan ngomong ya, daripada urusannya ramai ya. Nah, itu. Nah, makanya elit tadi kita mau bicara elit yang mana? Mason pun Tapi mereka satu koordinasi suara nggak sih? Satu koordinasi plan nggak sih? Kalau untuk urusan sekelas centeng mungkin bagi-bagi hasil, tapi kan tetap setiap konspirator level Rothschild kan tetap pengen kaya. Ya. Nah, yang belakang ya tetap kerjasama. Itu di hidden family ini saya susah.
Jadi ini belum sampai sekarang belum reveal nih hidden family siapa. Nggak ada yang bisa itu. Jadi yang 000 itu sebenarnya cuma pion. Pion. Nah, itu. Cuma kan kita nggak tahu skenario-nya Allah lebih dahsyat dari ini. Heeh. Nah, harapannya kan ya kita tahu aja udah untung tuh. Jadi kayak pengulasan ini orang pada buat ini pun sebenarnya masih hanya 25% dari yang terspill ke publik. Iya, karena ketika itu terbongkar ya udah ganti. Oh, Kalaupun terbongkar, so what? Kamu mau apa? iya. Kan bisa apa? Pemangku kebijakannya anggota gitu kan. Nah, itu. Ya susah. Ya, Itu. agendanya agenda mereka semua gitu. Nah, Iya. kalau misalnya gini, udah masuk ke dalam contoh tadi komunisme, Hmm, eh, demokrasi, apalagi tadi sosialisme sosialisme, itu yang left ya. ah, Kalau atau left dan right itu ya. Kalau ah, kan right kan ada fasisme, ada nazisme itu ah. juga itu. Ini kan dibuat bentrok. Tapi Tapi semua isem itu yang dimusuhi ideologinya apa? Islam. secara garis besar, iya karena itu produk enlightenment. Maksudnya menurut mereka Islam tuh nggak inline sama mereka. Islam itu masalah besar karena Bagi mereka. ya jadi gini, hampir semua yang dikalahkan oleh secret societies yang legasinya masih dan orangnya itu tetap berjalan, itu kan penganut agama Islam. Ah, Kita harus fair lah di situ. ah, Misal Persia dengan kejayaannya dulu ah, kan juga hancur, ah, tidak ada legasinya. ah, ah. Kemudian peradaban-peradaban lain, Hmm, cuma sampai sekarang meskipun Islam itu dihajar kanan kiri, ah. tetap aja masih survive kan Iya. umatnya. Hmm, Nah, kualitasnya bagaimana kan kita ya. harus tetap ini ya Ah, ah. mempertimbangkan. Ya. Artinya itu ups and down. Benar. Nah, Islam tadi produk dari enlightenment, Oh, pencerahan. saya pernah ngelihat satu konten dari orang Inggris kalau nggak salah. Galloway atau bukan, saya lupa. Pokoknya ahli politik dia bilang. Hmm, Jikapun kita ingin memilih salah satu ideologi di dunia ini, hmm, dia bukan Muslim. hmm, Dia bilang dia pilih Islam. Kalau ideologi ini digambarkan seperti saham, hmm. karena yang lain itu udah decreasing dan nggak bisa bertahan lama, Ya, dan punya tokoh gitu. Sedangkan kalau mau membunuh ideologi Islam, lu harus ke langit gitu. ya, ya. Ya gitu. Karena urusannya di Al-Maidah ayat 3 kan Heeh, udah approve, tested ya kan, heeh, disempurnakan itu, heeh. diakui ya selesai. Nah, dibilang katanya kalau ini slow tapi naik terus. Iya, Banyak yang pasti. memeluk, banyak yang ini, dan ideologinya nggak terpatahkan, dibilang begitu kan. Karena Iya. ideologi yang lain itu bisa terpatahkan, apalagi tokohnya kemudian meninggal. Nah, Atau mungkin terjadi apa ketika diturunkan ideologinya itu hmm, mulai nggak sesuai sama visi misi awal gitu kan. iya. Pecah lagi seperti itu. Itu istilahnya kan di situ money talks, Heeh, power talks. heeh, Jadi yang tested itu yang mana? Nah, itu kecerdasan dari tiap individu di dunia untuk mencari. heeh. Istilahnya kan jadilah thinking people itu orang-orang yang berpikir. Maka itu urusan Allah ya, yang dapat hidayah siapa kan? Kita Heeh. nggak mau campur tangan di situ. Cuma usahain. Nah, seperti itu. Nah, pemerintahan bayangan ini biasanya gini, eksekutor pelaksanaan pemerintahan bayangan itu siapa? Apa atau negara apa? Atau pemerintahan mana? Kalau yang saya lihat soal sekarang nih, kayaknya semua mau harus Amerika gitu benar gitu. Apakah Nah, dia pelaksananya atau juga mungkin memang ada satu eh tim khusus? dalam shadow government itu ada yang namanya global police, Heeh, polisi global. heeh, Karena dia jadi centengnya untuk menangani berbagai tanda petik menangani konflik ya, heeh. bahkan menambah konflik sebenarnya. Bukan Karena menangani, tapi menambah. ya, jadi istilahnya kan ya itu kayak menanamkan demokrasi, tapi melakukan pembunuhan di mana-mana seperti di Afrika dan lain-lain itu. Jadi dia ndak ini istilahnya ndak sesuai dengan apa yang disampaikan. Yaitu shadow government dengan global police-nya Heeh, namanya Amerika. heeh.
Tapi ya kita lihat internal internal dari Kongres Amerika kan banyak orang-orang Jewish gitu ya. Namanya Efek ya. ada. Ya. Nah, dari situ eh, kita harus melihat dengan baik ini di negara mana Mm-mm. agar kita bisa membaca kinerjanya gitu. Jadi tidak harus delo-delo Amerika. Heeh. Ya enggak, yang Londoireng juga kan banyak. Iya sih. Nah, di situ. Di sini kan makanya kita pemetaan secara nasional ini siapa yang menjadi pengkhianat, siapa yang jadi patriot. Heeh. Endingnya sini saya akan memberikan warning di sini. Nah, ini di 2013 sudah saya sampaikan. Gini, apakah penulis menawarkan solusi? Jawabannya tidak, atau tepatnya belum tahu. Penulis mustahil melawan sendiri shadow government dengan seabrek piranti surveillance yang ada. Oh, berarti memang sudah sistematis nih. Namun satu hal yang pasti, Nusantara membutuhkan para patriot, bukan penjilat dan pengkhianat. Setidaknya rasa cinta tanah air memeluk agama sama wilayah yang diridhoi dapat dikatakan sebagai modal awal mendasari, paling utama, penting untuk menantang, bukan melawan, New World Order di bawah one totalitarian world government. The choice is yours. Itu saya bilang 2014, 2013. 10 tahun yang lalu, lebih 12 tahun yang lalu bahkan. Nah, iya. Dan sampai sekarang, menurut Mas Jagat, pemerintahan kita masih di bawah pemerintahan bayangan.